Belum pernah melihat cara yang sulit untuk melarikan diri, seorang pemuda berteriak, puluhan narapidana bergegas maju, mereka bergegas ke dinding penjara. Menggunakan daging dan darah mereka sendiri untuk menabrak dinding. Ternyata mereka ingin merobohkan dinding. Untuk melarikan diri, penjaga penjara melihat adegan ini dan segera membuat wajah menghina. Dia pikir orang-orang ini tidak gila, mereka juga idiot. Bagaimana mungkin manusia merobohkan tembok setebal 50 cm, tetapi setiap hari mereka terus melakukannya. Meskipun tembok itu tidak terluka, retakan perlahan-lahan muncul, dan pada akhirnya hanya ada 2 tahanan yang tersisa yang terus-menerus mendorong tembok itu. Penjaga penjara tidak terkejut, salah satunya adalah Junho. Dia ingin pergi keluar untuk membalaskan dendam orang yang dicintainya. Minho, Junho, Seunghon adalah saudara, mereka tumbuh bersama sejak kecil. Minho adalah master karate, pandai menggunakan tinju. Junho adalah sabuk hitam di taekwondo, keahliannya menggunakan kakinya. Dari ketiganya Seunghon adalah yang terlemah. Dia bekerja keras di masyarakat, setelah mendapatkan sedikit ketenaran. Bergabunglah dengan Hongshin, geng lokal terbesar, menjadi agen geng yang efektif. Bos geng mengirim Junho dalam sebuah misi. Disingkirkan Dr. Kim, pembuat obat. Dr. Kim ditusuk ke rumah sakit. Agar tidak terlibat dengan geng, Junho mengambil semua tuduhan dan menjalani hukuman 7 tahun penjara. Hari pertama di penjara, Junho mendengar peluit. Junho dengan panik mulai mencari orang. Akhirnya di dalam sel dia melihat Minho yang sudah lama meninggal. Semua orang mengira Minho sudah mati. Ternyata setelah Minho melakukan kejahatan, menjadi kakak laki-laki di penjara, Junho adalah saudaranya sehingga tidak ada yang berani menggertaknya. Tapi adik Junho dipukuli. Adiknya menutupi wajahnya dan tidak berani menatap siapapun. Junho bergegas menghajarnya. Bagaimana bisa timnya menjadi lawan Junho? Dalam waktu kurang dari 1 menit mereka semua dikalahkan. Meskipun Junho di penjara, dia memiliki sedikit reputasi di penjara. Bahkan para penjaga menyebarkan berita dari mulut ke mulut tentang dia. Orang gila ini ingin melarikan diri dari penjara. Kaki tangannya datang berkunjung. Di bajunya ada peta saluran air penjara. Junho juga sangat pintar saat membacanya. Kemudian dia mengikuti instruksi peta dan pergi ke saluran pembuangan ke persimpangan jalan. Saya pergi ke pangkalan udara di satu sisi, dan di sisi lain pergi ke pangkalan militer. Sepertinya tidak mungkin untuk pergi. Mereka mendengarkan. Oke itu. Tembok penjara 2 tahun lalu diperbaiki. Pondasi digali hanya 2 meter. Tembok diperbaiki dengan pasir laut. Hanya 50 orang mendorong tembok bersama. Itu akan jatuh. Mereka memanggil 50 orang tinggi. Pemimpin berteriak, semua orang bergegas ke depan, menggunakan tubuh mereka untuk mendorong. Tetapi tembok itu masih tidak bergerak, bahkan para penjaga tertawa bahwa mereka bodoh. Ini seperti bertarung dengan telur. Namun di luar tembok diam-diam muncul retakan. Jika tidak bisa mendorong tembok, maka galilah terowongan. Setiap sore setiap orang bergiliran menggali. Tepat saat penggalian akan segera selesai, penjaga kembali mengumumkan bahwa sel akan disesuaikan. Sel baru diatur di lantai 2, antusiasme berhasil. Tidak ada yang perlu dicurahkan. Junho mengambil kepalanya yang besar dan mulai mendorong dinding lagi. Di luar penjara, geng sedang berlatih senjata di dekat penjara. Mereka mengarahkan senjata mereka ke langit dan menembak, yang mengharapkan peluru itu mengenai pesawat tempur F-16 yang sedang terbang, mengganggu sistem penerbangan. Awak mengira itu karena serangan piring terbang. Dengan cepat diterjunkan untuk melarikan diri, pesawat melewati langit dan jatuh. Puing-puing pesawat menabrak taman bermain penjara. Tiba-tiba dinding mulai runtuh, membuat lubang besar begitu saja. Semua orang tercengang, seperti waktu berhenti. Masih Minho yang bereaksi cepat, berteriak semua orang untuk lari dari tembok. Junho memimpin semua orang untuk mulai berlari. Narapidana mulai melarikan diri. Tubuh penjaga penjara terlalu mendasar untuk tidak dapat dihentikan. Penjara menjadi kacau. Lebih dari 200 tahanan melarikan diri. Polisi menangkap selama lebih dari setengah bulan dan akhirnya menangkap mereka. Hanya 5 orang Junho yang lolos. Sekarang Junho dapat membalas dendam. Pria itu tidak takut untuk melarikan diri dan pergi ke rumah tahanan wanita untuk mengunjungi istrinya. Melepas bajunya di bagian belakang adalah tato Sailor Moon. Sang istri terharu sampai menitikkan air mata. Mereka jatuh cinta di usia muda. Setelah melakukan kejahatan di penjara selama 30 tahun tanpa bertemu satu sama lain, ini adalah pertemuan terakhir mereka.
duo tahanan Minho dan Junho berangkat untuk membalas dendam. Mereka melatih sekelompok preman, menghancurkan pabrik bos. Mereka pergi ke markas kakak, mulai berkelahi lagi, masa dipukuli. Keduanya sekali lagi berdiri bahu-membahu dan Seung-Hon di sebelah kakak. Hanya bisa berdiri di sudut dan menonton dengan tenang. Seung-Hon dulunya adalah saudara laki-laki mereka yang baik. Kali ini kakak laki-laki itu pergi. Junho mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Seung-Hon. Junho menginjak gas untuk mengemudi, tetapi ketika dia hanya berjarak 2 meter, Seung-Hon. Di sisi lain, Minho mengeluarkan belati dan menikamnya di lengan kanan. Dia juga melepaskan tembakan, keduanya mati. Junho membantu Seung-Hon masuk ke mobil untuk terus mengejar bos geng. Mobil mereka dihentikan oleh polisi. Junho memutuskan untuk mati bersama dengan bos geng. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kakak laki-laki ditembak di kepala oleh orang-orang. Ternyata Seung-Hon menembak dan membunuhnya. Ini menunjukkan kesetiaan di antara saudara-saudara. Dia memilih persaudaraan, tetapi sebagai ganti nyawanya. Junho bergegas memeluknya, mengenang masa lalu, tapi semuanya tak bisa kembali. Film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.